Apakah kalian pernah melihat proses pemotongan dan pengelasan besi? Tahukah kalian, apakah zat yang digunakan dalam proses pemotongan dan pengelasan besi tersebut? Zat yang digunakan adalah gas asetilena atau yang sering kita kenal sebagai gas karbida. Gas asetilena adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Ketika gas ini dibakar, akan dihasilkan api dengan suhu sekitar 2.500 derajat Celcius hingga 3.000 derajat Celcius. Api dengan suhu yang tinggi ini dapat digunakan untuk melelehkan besi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memotong dan mengelas besi. Gas asetilena adalah salah satu contoh dari senyawa alkuna. Apakah yang dimaksud dengan senyawa alkuna? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang antar atom karbonnya saling terhubung oleh ikatan kovalen rangkap 3. Rumus molekul umum dari senyawa alkuna adalah sebagai berikut. CnH2n dikurangi 2. Karena senyawa alkuna memiliki ikatan kovalen rangkap 3, jumlah atom karbon minimal yang dapat membentuk senyawa alkuna adalah 2. Dengan demikian, rumus molekul paling sederhana dari senyawa alkuna adalah C2H2. Senyawa alkuna paling sederhana dengan rumus molekul C2H2 adalah etuna atau dikenal sebagai asetilena yang banyak digunakan untuk proses pemotongan dan pengelasan besi. Etuna memiliki struktur molekul sebagai berikut. Dari rumus molekul tersebut, kita dapat memperoleh hubungan antara rumus struktur dan rumus molekul senyawa alkuna sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita amati bahwa rumus molekul dari dua senyawa alkuna yang berurutan memiliki perbedaan satu atom karbon dan dua atom hidrogen atau dituliskan sebagai CH2. Selain itu, perbandingan jumlah atom karbon dan atom hidrogen adalah N/2N dikurangi 2. Artinya, jika jumlah atom karbon atau N adalah 2, jumlah atom hidrogen dapat dihitung sebagai 2N dikurangi 2 sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Oleh karena itu, rumus molekul umum dari senyawa alkuna adalah CnH2n dikurangi 2. Tata nama alkuna. Tata nama senyawa alkuna berdasarkan aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry dikelompokkan menjadi tata nama senyawa alkuna rantai lurus dan tata nama senyawa alkuna rantai bercabang. Pertama, tata nama senyawa alkuna rantai lurus. Tata nama senyawa alkuna rantai lurus ditentukan dengan memberi akhiran una dan memberikan awalan sesuai dengan jumlah atom karbon dalam rantai karbon senyawa alkuna yang mengikuti aturan imbuhan pengganda IUPAC. Posisi ikatan kovalen rangkap 3 dalam alkuna dituliskan di depan nama senyawa alkuna. Berikut adalah rumus molekul dan nama senyawa alkuna rantai lurus dengan jumlah atom karbon 2 hingga 10. Adapun, untuk menentukan letak ikatan kovalen rangkap 3, kita dapat melakukan beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Memberikan nomor atom karbon pada rantai karbon utama senyawa alkuna yang dimulai dari ujung rantai karbon senyawa alkuna yang paling dekat dengan ikatan kovalen rangkap 3. 2. Menuliskan letak ikatan kovalen rangkap 3 yang diawali nomor atom karbon yang membentuk ikatan kovalen rangkap 3 dengan atom karbon lainnya. 3.
menghubungkan antara angka dan kata dengan tanda strip. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Tentukan nama senyawa untuk struktur molekul alkuna berikut. Nama senyawa dari struktur molekul alkuna tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jumlah rantai karbon terpanjang dalam struktur molekul alkuna tersebut adalah 5. Sehingga, nama rantai karbon utamanya adalah pentuna. Adapun, penomoran atom karbon yang membentang dari kiri ke kanan dengan atom karbon nomor 1 dimulai dari yang paling kiri, karena paling dekat dengan ikatan kovalen rangkap 3, yakni sebagai berikut. Berdasarkan penomoran atom karbon tersebut, ikatan kovalen rangkap 3 berada di atom karbon nomor 2. Sehingga nama dari senyawa alkuna tersebut adalah 2-pentuna. Kedua, tata nama alkuna rantai bercabang. Tata nama senyawa alkuna rantai bercabang ditentukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan rantai karbon utama dari senyawa alkuna, yaitu rantai karbon terpanjang dengan jumlah atom karbon terbanyak. 2. Menentukan alkil yang terdapat di luar rantai karbon utama senyawa alkuna. 3. Memberikan nomor atom karbon pada rantai karbon utama senyawa alkuna yang dimulai dari ujung rantai karbon senyawa alkuna yang paling dekat dengan ikatan kovalen rangkap 3, sehingga dapat diketahui posisi ikatan kovalen rangkap 3 dan alkilnya. 4. Menghubungkan antara angka dan kata dengan tanda strip, sedangkan antar angka diberikan tanda koma. Untuk lebih memahami tata nama senyawa alkuna rantai bercabang, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Tentukan nama senyawa untuk struktur molekul alkuna berikut. Nama senyawa dari struktur molekul alkuna tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jumlah rantai karbon terpanjang dalam struktur molekul alkuna tersebut adalah 5, sehingga nama rantai karbon utamanya adalah pentuna. Adapun penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon yang paling kiri, karena paling dekat dengan ikatan kovalen rangkap 3, yakni sebagai berikut. Berdasarkan penomoran tersebut, ikatan kovalen rangkap 3 terletak di atom karbon nomor 2, dan metil terletak di atom karbon nomor 4. Dengan demikian, nama senyawa alkuna tersebut adalah 4-metil-2-pentuna. 5. Jika suatu senyawa alkuna memiliki lebih dari satu gugus alkil yang berbeda, alkil-alkil tersebut dituliskan berdasarkan urutan alfabetnya. Misalnya, jika suatu senyawa alkuna memiliki alkil berupa metil dan etil, berdasarkan urutan alfabetnya, etil akan dituliskan terlebih dahulu, kemudian diikuti metil. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Tentukan nama senyawa untuk struktur molekul alkuna berikut. Nama senyawa dari struktur molekul alkuna tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jumlah rantai karbon terpanjang dalam struktur molekul alkuna tersebut adalah 7. Sehingga, nama rantai karbon utamanya adalah heptuna. Adapun penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon dalam rantai karbon utama yang terletak paling kiri, karena paling dekat dengan ikatan kovalen rangkap 3, yakni sebagai berikut. Berdasarkan penomoran tersebut, ikatan kovalen rangkap 3 terdapat di atom karbon nomor 2. Metil terletak di atom karbon nomor 5, dan etil terletak di atom karbon nomor 4. Dengan demikian, nama senyawa alkuna tersebut adalah 4-etil-5-metil-2-heptuna. 6.
Jika suatu senyawa alkuna memiliki lebih dari satu alkil sejenis yang terletak pada nomor atom karbon yang sama, nomor atom karbon tersebut ditulis 2 kali, kemudian diikuti jumlah alkilnya. Misalnya, jika suatu senyawa alkuna memiliki 2 gugus metil yang terletak di atom karbon nomor 2, nama alkilnya adalah 2,2 dimetil. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Tentukan nama senyawa untuk struktur molekul alkuna berikut. Nama senyawa dari struktur molekul alkuna tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jumlah rantai karbon terpanjang dalam struktur molekul alkuna tersebut adalah 6. Sehingga, nama rantai karbon utamanya adalah heksuna. Adapun penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon dalam rantai karbon utama yang terletak paling kiri, karena paling dekat dengan ikatan kovalen rangkap 3 sebagai berikut. Berdasarkan penomoran tersebut, ikatan kovalen rangkap 3 terletak pada atom karbon nomor 2, dan terdapat 2 buah gugus metil yang terletak di atom karbon nomor 4. Dengan demikian, nama senyawa alkuna tersebut adalah 4,4 dimetil 2 heksuna. 7. Jika suatu senyawa alkuna ternyata memiliki beberapa alternatif rantai karbon utama, rantai karbon utama yang digunakan dalam penamaan senyawa alkuna adalah rantai karbon utama yang mengikat alkil terbanyak. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Tentukan nama senyawa untuk struktur molekul alkuna berikut. Struktur molekul alkuna tersebut memiliki 2 alternatif penomoran rantai karbon utama, yakni sebagai berikut. Berdasarkan penomoran rantai karbonnya, kedua alternatif tersebut memiliki rantai karbon utama heksuna, karena jumlah rantai karbon terpanjangnya adalah 6. Pada alternatif pertama, rantai karbon utamanya mengikat 2 gugus alkil yang berbeda, yaitu etil di atom karbon nomor 4 dan metil di atom karbon nomor 5. Sementara itu, pada alternatif kedua, rantai karbon utamanya hanya mengikat 1 alkil, yaitu isopropil di atom karbon nomor 4. Karena jumlah alkil di rantai atom karbon utama pada alternatif pertama lebih banyak, alternatif pertama dipilih sebagai rantai karbon utama. Karena pada alternatif pertama, ikatan kovalen rangkap 3 terletak di atom karbon nomor 2, etil terletak di atom karbon nomor 4, dan metil terletak di atom karbon nomor 5. Nama senyawa alkuna tersebut adalah 4 etil 5 metil 2 heksuna. Sifat kimia dan fisika senyawa alkuna. Sifat kimia dari senyawa alkuna berhubungan dengan kemampuan senyawa alkuna untuk bereaksi dengan atom atau senyawa lain melalui reaksi kimia, sehingga akan terjadi perubahan kimiawi. Sementara itu, sifat fisika dari senyawa alkuna berhubungan dengan perubahan wujud, kelarutan dalam air, dan titik didih. Sifat-sifat kimia senyawa alkuna adalah sebagai berikut. Pertama, senyawa alkuna jauh lebih reaktif dibandingkan dengan senyawa alkana dan alkena. Hal ini disebabkan adanya ikatan kovalen rangkap 3 dalam senyawa alkuna. Ikatan kovalen rangkap 3 memiliki 2 ikatan pi yang bersifat reaktif, sehingga sebagian besar reaksi pada senyawa alkuna akan terjadi pada ikatan pi dalam ikatan kovalen rangkap 3. Kedua, senyawa alkuna dapat mengalami reaksi adisi, yaitu reaksi perubahan ikatan kovalen rangkap 3 pada senyawa alkuna menjadi ikatan kovalen tunggal dengan cara membentuk ikatan dengan atom lain.
Berdasarkan jenis atom yang terikat melalui reaksi adisi senyawa alkuna dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu reaksi hidrogenasi, reaksi halogenasi, reaksi hidrohalogenasi, dan reaksi hidrasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi adisi senyawa alkuna dengan gas hidrogen. Reaksi hidrogenasi senyawa alkuna akan memutus ikatan kovalen rangkap 3 dari senyawa alkuna, sehingga terbentuk ikatan kovalen tunggal. Reaksi hidrogenasi senyawa alkuna berlangsung melalui 2 tahap, yaitu dengan membentuk zat antara berupa senyawa alkena yang memiliki rumus molekul umum CnH2n. Kemudian menghasilkan produk akhir berupa senyawa alkana yang memiliki rumus molekul umum CnH2n ditambah 2. Reaksi hidrogenasi senyawa alkuna dapat terjadi dengan melibatkan katalis logam palladium, platina, atau nikel. Tanpa adanya katalis, reaksi hidrogenasi senyawa alkuna tidak dapat terjadi. Contohnya, reaksi hidrogenasi etuna dan gas hidrogen dengan katalis platina yang menghasilkan senyawa antara berupa senyawa alkena, yaitu etena, yang kemudian menghasilkan produk akhir berupa senyawa alkana, yaitu etana. Jika dalam suatu reaksi hidrogenasi, senyawa alkuna digunakan katalis Lindlar atau logam natrium yang dilarutkan dalam amonia cair, reaksi hidrogenasi ini tidak akan mengubah senyawa alkuna menjadi senyawa alkana, tetapi hanya akan menghasilkan senyawa alkena. Contohnya, hidrogenasi 2-butuna dengan katalis Lindlar menghasilkan cis-2-butena, sedangkan dengan katalis NaNH3 menghasilkan trans-2-butena. Perbedaan mengenai isomer cis dan trans pada senyawa alkena akan dipelajari pada pembelajaran selanjutnya. Reaksi halogenasi adalah reaksi adisi senyawa alkuna dengan senyawa halogen, seperti molekul fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Reaksi halogenasi senyawa alkuna akan memutus ikatan kovalen rangkap 3 dari senyawa alkuna dan menghasilkan senyawa haloalkana. Haloalkana adalah senyawa alkana yang satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh atom halogen. Reaksi halogenasi melibatkan radiasi sinar ultraviolet atau UV. Contohnya, reaksi halogenasi 2-butuna dengan molekul bromin yang menghasilkan 2,2,3,3 tetrabromobutana. Reaksi hidrohalogenasi adalah reaksi adisi senyawa alkuna dengan senyawa asam halida seperti asam fluorida, asam klorida, asam bromida, dan asam iodida dalam jumlah berlebih yang menghasilkan produk akhir berupa senyawa haloalkana. Dalam reaksi hidrohalogenasi ini, senyawa alkuna yang bereaksi dengan asam halida berlebih akan membentuk senyawa antara berupa vinil halida, yaitu senyawa organik yang memiliki atom halogen yang berikatan dengan atom karbon rangkap 2. Selanjutnya, senyawa vinil halida akan bereaksi lagi dengan asam halida untuk menghasilkan senyawa haloalkana. Reaksi hidrohalogenasi senyawa alkuna melibatkan hukum Markovnikov. Hukum Markovnikov adalah hukum yang menyatakan bahwa atom hidrogen dari asam halida akan terikat pada atom karbon yang dekat dengan ikatan kovalen rangkap 2 atau 3 yang memiliki jumlah atom hidrogen lebih banyak. Senyawa alkuna yang dapat bereaksi dengan asam halida dikelompokkan menjadi senyawa alkuna asimetris dan senyawa alkuna simetris.
Senyawa alkuna asimetris adalah senyawa alkuna dengan jumlah atom karbon yang terikat pada kedua ujung dari ikatan kovalen rangkap 3 tidak sama banyak. Sementara itu, senyawa alkuna simetris adalah senyawa alkuna dengan jumlah atom karbon yang terikat pada kedua ujung dari ikatan kovalen rangkap 3 sama banyak. A. Reaksi hidrohalogenasi senyawa alkuna asimetris mengakibatkan atom hidrogen dari senyawa asam halida akan terikat pada atom karbon dari senyawa alkuna yang dekat dengan ikatan kovalen rangkap 3 dengan jumlah atom hidrogen yang lebih banyak. Sementara itu, atom halogen atau fluorin, klorin, bromin, dan iodin dari senyawa asam halida akan membentuk cabang pada atom karbon dari senyawa alkuna yang terletak dekat ikatan kovalen rangkap 3 dengan jumlah atom hidrogen yang lebih sedikit. Contohnya, reaksi hidrohalogenasi 1-butuna dan asam klorida berlebih yang awalnya akan menghasilkan senyawa antara berupa 2-kloro-1-butena. Senyawa 2-kloro-1-butena tersebut akan bereaksi lagi dengan asam klorida untuk menghasilkan 2,2-diklorobutana. B. Reaksi hidrohalogenasi senyawa alkuna simetris mengakibatkan atom hidrogen dan atom halogen atau fluorin, klorin, bromin, dan iodin dapat bebas menempati kedua sisi atom karbon pada ikatan rangkap 3 dan menghasilkan satu kemungkinan produk. Hal ini disebabkan jumlah atom hidrogen yang terikat pada atom karbon yang berikatan rangkap 3 pada alkuna simetris adalah sama. Contohnya, reaksi hidrohalogenasi 2-butuna dan asam klorida berlebih akan menghasilkan senyawa antara berupa 2-kloro-2-butena. Senyawa 2-kloro-2-butena ini kemudian akan bereaksi lagi dengan asam klorida untuk membentuk senyawa 2,2-diklorobutana. Reaksi hidrasi adalah reaksi adisi senyawa alkuna dengan molekul air menggunakan katalis asam sulfat dan merkuri sulfat yang menghasilkan produk akhir berupa senyawa alkanon. Alkanon adalah senyawa turunan alkana yang memiliki gugus karbonil. Dalam reaksi hidrasi senyawa alkuna, sebelum membentuk senyawa alkanon, akan terbentuk senyawa antara berupa alkenol. Alkenol adalah senyawa turunan alkena yang mengandung gugus hidroksil yang melekat pada atom karbon yang berikatan rangkap 2. Contohnya, reaksi hidrasi 1-butuna yang akan membentuk senyawa antara berupa 1-buten-2-ol. Selanjutnya, senyawa 1-buten-2-ol akan diubah menjadi produk akhir berupa senyawa 2-butanon. Ketiga, senyawa alkuna dapat mengalami reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan monomer atau molekul sederhana menjadi polimer atau senyawa yang besar. Terdapat dua jenis polimerisasi alkuna, yaitu polimerisasi linier yang menghasilkan senyawa dengan struktur polimer linier dan polimerisasi siklik yang menghasilkan senyawa dengan struktur polimer siklik. Contoh polimerisasi linier adalah polimerisasi asetilen dengan katalis CuCl-NH4Cl untuk menghasilkan divinyl asetilen. Sementara itu, contoh polimerisasi siklik adalah polimerisasi asetilen yang dilewatkan pada red hot iron tube pada suhu 873 Kelvin untuk menghasilkan benzena. Keempat, senyawa alkuna dapat mengalami reaksi substitusi, yaitu penggantian satu atom hidrogen yang terikat pada atom karbon yang dekat dengan ikatan kovalen rangkap 3 dengan atom atau gugus atom lainnya.
Reaksi substitusi senyawa alkuna dapat terjadi antara senyawa alkuna dan natrium amida. Contohnya, reaksi substitusi antara etuna dan natrium amida membentuk senyawa natrium asetilida dan amonia. Kelima, senyawa alkuna dapat mengalami reaksi pembakaran jika tersedia sumber api dan agen pengoksidasi seperti gas oksigen. Berdasarkan ketersediaan gas oksigen, proses pembakaran dapat terjadi secara sempurna dan tak sempurna. Pembakaran sempurna dalam senyawa alkuna dilakukan dengan jumlah gas oksigen yang cukup untuk mengubah senyawa alkuna menjadi uap air, gas karbon dioksida, dan energi kalor. Pembakaran sempurna senyawa alkuna tidak akan menghasilkan zat sisa pembakaran berupa abu, arang, asap, atau jelaga. Contohnya, pada reaksi pembakaran sempurna etuna sebagai berikut. Pembakaran tak sempurna dalam senyawa alkuna terjadi ketika jumlah gas oksigen yang digunakan terbatas, sehingga tidak cukup untuk mengubah senyawa alkuna menjadi uap air, gas karbon dioksida, dan energi kalor. Oleh karena itu, dalam pembakaran tak sempurna, senyawa alkuna akan dihasilkan uap air, gas karbon monoksida, kalor, dan zat sisa pembakaran berupa abu, arang, asap, atau jelaga yang berwarna hitam. Contohnya, pada pembakaran tak sempurna etuna sebagai berikut. Keenam, senyawa alkuna dapat mengalami reaksi oksidasi dengan kalium permanganat pekat dalam kondisi panas, sehingga menghasilkan senyawa diketon. Diketon adalah senyawa turunan alkana yang memiliki dua gugus karbonil di rantai karbonnya. Contohnya, reaksi oksidasi 2 butuna dengan kalium permanganat pekat menghasilkan 2,3 butanadion. Sifat-sifat fisika senyawa alkuna adalah sebagai berikut. Pertama, senyawa alkuna adalah senyawa kovalen nonpolar, sehingga tidak larut dalam pelarut polar seperti air dan larut dalam pelarut nonpolar seperti benzena. Kedua, pada suhu dan tekanan ruang, senyawa-senyawa alkuna dapat memiliki wujud yang berbeda. Ada yang berwujud gas, cair, dan padat. Senyawa alkuna dengan rantai karbon 2 hingga 4 berwujud gas. Senyawa alkuna dengan rantai karbon 5 hingga 17 berwujud cair. Senyawa alkuna dengan rantai karbon 18 hingga seterusnya berwujud padat. Ketiga, makin bertambah jumlah atom karbon dalam rantai karbon senyawa alkuna, massa molekul relatif senyawa alkuna juga makin besar. Keempat, senyawa alkuna rantai lurus memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan senyawa alkuna rantai bercabang, dengan jumlah atom karbon yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa makin banyak cabang dalam rantai karbon alkuna, titik didihnya akan makin rendah. Contohnya, titik didih 2 pentuna adalah 56,1 derajat Celcius, dan titik didih 3 metil 1 butuna adalah 26,3 derajat Celcius. Cabang pada senyawa alkuna akan mengakibatkan luas permukaan bidangnya akan lebih kecil dibandingkan senyawa alkuna rantai lurus. Luas permukaan bidang dari senyawa alkuna rantai bercabang yang lebih kecil mengakibatkan interaksi antar molekulnya makin lemah. Oleh karena itu, untuk memutus interaksi antar molekul dalam senyawa alkuna rantai bercabang, hanya diperlukan energi yang kecil. Hal ini mengakibatkan titik didih dari senyawa alkuna rantai bercabang lebih rendah dibandingkan titik didih dari senyawa alkuna rantai lurus.
Selain itu, titik didih senyawa alkuna juga dipengaruhi oleh massa molekul relatif dari senyawa alkuna. Makin besar massa molekul relatif senyawa alkuna, makin tinggi titik didihnya. Hal ini mengakibatkan senyawa alkuna dapat memiliki wujud yang berbeda berdasarkan jumlah atom karbon yang dimilikinya. Kelima, titik didih senyawa alkuna lebih tinggi dibandingkan senyawa alkena yang memiliki jumlah atom karbon yang sama. Hal ini disebabkan pada alkuna terdapat ikatan pi yang lebih banyak dibandingkan alkena, sehingga menghasilkan gaya tarik-menarik yang lebih kuat antar molekul alkuna. Dengan demikian, untuk memutus gaya tarik-menarik antar molekul alkuna, dibutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk memutus gaya tarik-menarik antar molekul alkena. Contohnya, titik didih 2 pentuna adalah 56,1 derajat Celcius, sedangkan titik didih 2 pentena adalah 36,3 derajat Celcius. Reaksi-reaksi untuk memperoleh senyawa alkuna. Pertama, pemanasan senyawa haloalkana dengan basa kuat akan menghasilkan senyawa alkuna dan molekul air. Haloalkana adalah senyawa alkana yang satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh atom halogen. Contohnya, reaksi pemanasan 2,3 dibromobutana dengan kalium hidroksida menghasilkan 2 butuna, kalium bromida, dan molekul air dengan persamaan reaksinya sebagai berikut. Kedua, reaksi asetilida logam dengan haloalkana akan menghasilkan senyawa alkuna. M dalam rumus molekul asetilida logam menyatakan atom logam, sedangkan haloalkana adalah senyawa alkana yang satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh atom halogen. Contohnya, reaksi antara natrium asetilida dan etil klorida menghasilkan 1 butuna dan natrium klorida dengan persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Fungsi alkuna dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi senyawa alkuna dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, gas asetilena atau etuna banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk proses pemotongan dan pengelasan besi. Bahan baku pembuatan freon pada pendingin ruangan dan lemari pendingin, serta bahan baku dalam pembuatan polimer polivinil klorida atau PVC yang banyak digunakan dalam pembuatan pipa plastik. Kedua, senyawa alkuna banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat, seperti antiretroviral efavirenz dan anti-jamur terbinafin. Ketiga, senyawa alkuna banyak digunakan sebagai bahan baku untuk membuat senyawa organik etanol, asam etanoat, dan pelarut organik lainnya. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, senyawa alkuna adalah hidrokarbon tak jenuh yang antar atom karbonnya saling terhubung oleh ikatan kovalen rangkap 3. Kedua, rumus molekul umum dari senyawa alkuna adalah CnH2n dikurangi 2. Ketiga, tata nama senyawa alkuna rantai lurus dapat ditentukan dengan memberi akhiran una dan awalan sesuai dengan jumlah atom karbon dalam rantai karbon senyawa alkuna yang mengikuti aturan imbuhan pengganda IUPAC. Keempat, untuk menentukan letak ikatan kovalen rangkap 3 dalam senyawa alkuna, kita dapat melakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Kelima, tata nama senyawa alkuna rantai bercabang dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.
Keenam, sifat-sifat kimia senyawa alkuna adalah sebagai berikut. Ketujuh, sifat-sifat fisika senyawa alkuna adalah sebagai berikut. Kedelapan, senyawa alkuna dapat dibuat melalui reaksi haloalkana dengan basa kuat, serta reaksi antara asetilida logam dan haloalkana. Kesembilan, fungsi senyawa alkuna dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai bahan bakar untuk pemotongan dan penyambungan besi, bahan baku pembuatan freon, bahan baku pembuatan polivinil klorida atau PVC, bahan baku pembuatan obat, serta bahan baku pelarut organik.